pakai alif, pakai ain sama pakai alif. Kalau ta'jil pakai ain berarti dicepetin. Kalau ta'jil diakhirin. Ya, kalau ajilihi berarti sekarang dunia. Wa ajli akhirat nanti. Faqdirhu li, maka takdirkanlah aku dengannya. Jelas doanya, takdirkanlah aku dengannya. Li, emang dia punya saya itu begitu. Ya kan? Summa yassirhu li, dan mudahin urusannya. Ya kan? Wa in kunta ta'lamu anna hadal amra, akan tetapi kalau kau tahu urusan ini yang tadi disebutin tuh, syarrun li, yang gak baik buat saya, fi dini wa dunia, baik urusan dunia maupun urusan agama, wa akibatu amri, atau urusan yang lainnya setelahnya, ajilihi wa ajilihi, baik itu di dunia wa di akhirat, fasrifhu anni, jauhkanlah dia dariku. Waqaddirhu lil khaira, gantikanlah aku dengan yang baik. Haitsu makana annaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha akan mampu untuk mewujudkan apa yang kami ingin. Nah, maka di sini kalau kita melihat ini, maka istikharah itu 3 tandanya. Apa saja itu? Yang pertama tadi, ya kan? Yang pertama ada dorongan, ya kan? Ada dorongan, ya kan? Muyul namanya di sini. Muyul itu ada rasa kayaknya ini nih, gitu. Tapi harus netral ketika doanya, ya kan? Nggak boleh kita nyebutin orangnya. Maksudnya di sana, amal di sini, kira-kira begitu. Artinya bahwa ada pilihan, kecuali nggak ada pilihan. Ada muyul nantinya, ada rasa cenderung kita lebih dekat dengan dia. Ada muyul, ada cenderung kita lebih dekat dengan yang kerjaan lama ketimbang yang ditawarin sama teman kita. Dia rasa gajinya gedean dikit gitu, tapi kayaknya aku masyarakat di suara dah. Emang si rokok beli dewek kan, bensin beli dewek, tapi ya ujungnya lumayan gitu. Kalau ini bensin dikasih, rokok dikasih, ya kan? Cuma kan bentuk gajinya belum lihat kan begitu. Artinya di sini mungkin ada rasa muyul, ada rasa cenderung. Ya. Yang kedua itu ada dimudahkan urusan kita sesuai doa kita. Wa yassirhu li, dimudahkan urusan kita. Mau ngelamar ke Bogor, ya kan, lancar itu di tol lancar, itu lancar, insya Allah lancar urusannya. Jadi begitu mau berangkat kunci hilang, naruhnya di mana tahu mobil kuncinya ya. Begitu jalan dia ban kempes, ya ada aja. Tuh mobil dibawa kemana aja, ditaik berapa orang, Komponas kemana aja, kalau pada kempes, ngabung ngelamar kempes ya. Nah itu biasanya yang udah jadi mau berantem mulu. Maka kalau emang nanti ada pilihan, lebih baik ditahan kalau ulama menyarankan. Tapi kalau nggak bisa ditahan ya jalani. Dalam artian mana yang lebih mantap? Ya selama istikharah itu memberikan tanda. Atau kemudian bisa jadi saudara kita, teman kita ngomong, ya lagi ngobrol-ngobrol, bagaimana lo jadi yang ini, gitu kan? Yang aku kemana datang? Ngobrol-ngobrol ya, gitu kan? Yang mana? Jangan ada yang mana dah, maaf. Gue ngeliat kemarin dibawa-bawa, emang bener. Gue dibawa-bawa, Jamis kemana? Gitu kan? Lo tahu lagi di bensin gue lihat, gitu kan? Papasan, darahnya sekali, darahnya gue tanya, Allah kenal, gitu kan? Nah itu artinya berarti ada yang ngabari, gitu. Itu berarti isyarat buat kita, ada yang ngabari. Ini motor bayarin dah, motor gadein, makan dulu duitnya, tinggal sini dah. Ya motor cakep tinggal sini kan ya. Nah, kalau pakai otak aja kita nggak nyampe, motor cakep tinggal. Nggak apa-apa berapa duitnya bawa sini, 1 juta kayak 2 juta. Ya udah dah pakai.
Ya, begitu mau ngambil ke ATM, mau ngapain lu? Tumben megang ATM. Mau bayarin mana? Sabar, jangan. Agak ada BPKB-nya. Gak kau tahu, lah gadenya sama gua di sono, di Pegadaian. Di sono Pegadaian, coba cek sono Pegadaian. Nah, begitu kita mau ngambil nggak jadi, itu berarti ada yang ngabarin. Tapi isi horo dulu, yang ngacak-ngacak kita ke ATM. Lah kagak nyampe yang begitu. Habis isi horo ada yang ngabarin, begitu. Kan tadi caranya dua, sholat sama doa. Yang terakhir bil ahlam, pakai mimpi. Ada namanya tafsirul ahlam, tafsir mimpi. Cuma di sini ulama mensyaratkan kalau dia terlalu suka dengan urusan itu, mimpinya tidak dibenarkan. Kayak tadi tuh di wall Facebook, di Instagram, di status dia semua sampai di WC gambar dia juga. Yang begitu ahlam nggak masuk, karena biasanya ahlam itu, mimpi itu terbawa dengan alam bawah sadar kita. Bocah nih nonton film horor, tidurnya begitu, kaget-kagetan, teriak-teriak, wah begitu kan, kan habis nonton. Ya betul. Bawa. Tapi kalau habis ngisi horor, di rumah ada kitabnya nih, ngaji semua ada kitab itu, ngaji semua ada kitabnya. Mau tidur bener kasih haji tadi, ada. Dia mau tidur dia lihat, iya bener ada bacaannya nih. Isi horor, gitu kan? Itu dia baca tidur, mimpi, insya Allah mimpinya beneran. Nah, karena dalam kebaikan, kan anak indah zonni abdi, aku seperti apa yang hambaku pikirkan. Jadi kalau isi horor nonton bola, ngokok, nonton apa baik diomongin dah, ya kan? Iya berkata begitu, nggak kena. Kalau mau isi horor, jangan nonton bola dulu. Apa banyak kita baca yang bisa kita baca, merem dah. Film merem ini colek, enggak? Oh ada hajat enggak? Enggak ada, aku tidur duluannya, gitu. Lo pintu kunciin, motor masukin, lah semuanya dia, begitu. Artinya di sini bahwa yang baik datang kebaikan. Jadi mimpi itu akan datang kalau kemudian kita betul-betul ikhlas, emang nyerahin ke Allah, insya Allah mimpinya juga akan baik. Tapi mimpinya bukan mimpi jelas. Di sini sampaikan bukan sarehatan, bukan jelas. Punya duit 5 juta, mau pergi umroh, apa mau ambil motor ya? Mertua nanyain motor mulai itu, ya, apa mau main aja kayak beliin ayam kali dia, berapa biji gitu berapa pasang gitu ya. Ternyata kita istimewa tidur deh, ya. Kebayang-bayang udah tidur, ya kan? Kita lagi di Pasar Pramuka itu, Pasar Pramuka. Bangun, berarti jawabannya beliin ayam tuh mertua biar banyak. Beliin bebek, ayam, girang itu. Ya kan duitnya tadi tuh, izin pakai semua, beli ayam 5 juta kebanyakan. Dan tadi kita pengen mau umroh, mau ambil motor, mau ke rumah mertua, nih kan gitu. Nah begitu kebayang mimpi yang Pasar Pramuka, berarti itu inisialnya kita istikharahnya ke rumah mertua. Tapi tiba-tiba kita ya kan di Tanah Abang, ya kan nyobain kain panjang warna putih lagi dipakai-pakai begini. Ya. Berarti kita suruh umroh itu, ya kan? Jangan kirim yang lain. Lalu tiba-tiba saya jawab bicara begitu megang mic. Megang mic kita sawah gitu kan. Karaoke. Iya. Samitin. Ini video banget. Iya. Sampai nyanyi ke solo-solo di karaoke. Begitu megang mic ya datang apa namanya?
Sungguh teganya kau bermain cinta, kau tukar dirimu dengan rupiah. Kan begitu kira-kira. Ya, tapi kan ngaji di Mekah, ya kan? Berarti disuruh umroh itu. Ya. Artinya mimpinya tidak sharihah, tidak jelas, tapi bentuknya kiasah. Cuma kita disentak doang. Yang suruh mikir siapa? Kita. Terakhir, ya kan? Waqala ba'dul hukama, ya. Ini ada beberapa hakim dan ulama yang lain menyatakan, ya kan? Arba'an la yamna'u arba'an. Ada 4 yang harus kita syukuri. Kalau kita nggak ambil, itu repot. Kata orang-orang bijak nih. Apa itu? Yang pertama, perkara pertama, ya kan? Man u'tiya syukra lam ya'nal mazid. Kalau kemudian dia dikasih syukur, ya kan, nikmat, tapi enggak bersyukur, maka yamna'al mazid, enggak mungkin ditambahin. Maka Allah janji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurnya kita sehat nih, ngaji malam lempung. Nggak sempet ya ngingetin aja, ya kan, mau ngantuk banget, ya kan, ya berangkat insya Allah nggak ngantuk ya. Yang kedua adalah di sini, yang kedua barang siapa diberi taubat, ya, diberi kesempatan taubat. Nabi layakilu min mi'ati marwah, tidak kurang 100 kali setiap harinya beristighfar minta ampun. Bahkan indah julusihi, ketika dia duduknya itu 100 kali. Kalau kita nggak sampai dah. Sahabat nanya ke Ummul Mukminin, itu kenapa Rasul kok minta ampun banyak, benar sampai 100 kali setiap duduk? Apa kata beliau? Rasul itu bukan dosa kemudian minta ampun, bukan. Enggak dosa aja sujud mulu, apa kakinya bengkak-bengkak. Apa kata beliau? Afala akuna abdan syakura. Apakah salah saya menjadi orang yang bersyukur? Maka Rasul itu beristighfar ketika wail, ketika dia lalai, tiba-tiba ingat Allah, astagfirullah. Kalau kita kan nggak ada duit bang, nggak ada. Kemudian nangis kagak ada. Pasal malam boro-boro. Padahal di pecinya ada itu. Kelipin. Ngajak pecinya dipakai. Kalau kita di celana kan diperiksain celananya. Ada nih. Kalau pecinya dipala, siapa yang memeriksa? Bawa gitu kan, maaf. Ingat, ya. Akhirnya tuh bocah ke pasar malam juga kita lihat. Yang lagi bengong aja ngiatin bocah, ngiatin es krim, ngiatin gorengan. Kita istighfar, masya Allah, kali dipakai. Bocah kesian amat, kita istighfar karena kita merasa salah. Kalau Nabi mah nggak begitu, cuman lalai doang, lalai, lupa sama Allah, kamu langsung dia bisik. Yang ketiga adalah ketika kita diberikan waktu istikharah, ya, kesempatan istikharah, maka kita buat istikharah. Ada kesempatan, ada urusan, biasanya kita istikharah. Yang terakhir adalah musyawarah, ya, ngobrol, sharing, ya, sering di sini tempat musyawarah di sini, ya, termasuk terakhir guru kita Al-Habib Ahmad Syauqi Yusuf Al-Qadri yang meninggalkan kita. Tentunya teman-teman juga musyawarah bagaimana ketika dia udah nggak ada. Ini kita sudah mengamalkan yang sudah Nabi syariatkan kepada kita, sunnahkan kepada kita, yaitu kita bermusyawarah. Maka terakhir, makhaba, ya, man istakhara, tidak ada yang rugi orang yang istikharah, wa manadima, dan tidak akan dia menyesal, man istasyara, mereka yang bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Kalau mana ada yang nanya kali ya? Apa nanya sembari ngopi aja kali ntar ya?
cuacanya ini bukan apa, dingin-dingin nyoy. Ya. Mudah-mudahan Allah luburkan dosa kita, Allah tunjukkan kita kepada kebenaran, dekatkan kita kepada satu kemuliaan, Allah angkat derajat kita 10 derajat, Allah tutup 10 keburukan kita, dan mudah-mudahan Allah dekatkan kita terus dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sayang kita kepadanya mengantarkan kepada syafaatul uzma, syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manasyakullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.